Perkenalkan, aku Quratul Aini Putri. Dan aku Suraya Nur Afifah Pancasila. Hari ini kita akan membahas mengenai instrumen penilaian kognitif. Mulai dari pengertian instrumen, cara membuatnya, dan juga kisi-kisi bentuk-bentuk soalnya loh. Yuk, sama-sama kita belajar. Nah, jadi teman-teman, instrumen penilaian itu seperti alat untuk mengukur kemampuan berpikir kita. Misalnya, kemampuan untuk mengerti, memahami, dan menganalisis sesuatu. Dari sini kita dapat mengetahui nih, instrumen penilaian itu sendiri bertujuan untuk mengetahui apakah pembelajaran itu sudah terpenuhi atau belum. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana sih cara membuat kisi-kisi itu. Jadi kisi-kisi itu penting banget ya teman-teman dalam menyusun soal untuk mencapai capaian pembelajaran yang ingin teman-teman capai. Jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan capaian pembelajaran. Kalau di kurikulum 13 kita menggunakan kompetensi dasar, tetapi di kurikulum merdeka kita akan menggunakan capaian pembelajaran. Jadi semisal teman-teman ingin mengukur kemampuan peserta didik dalam mengenali simbol-simbol Pancasila, maka capaian pembelajaran yang teman-teman bisa pakai itu seperti peserta didik mampu mengenali simbol-simbol Pancasila dan lambang negara. Kemudian langkah kedua yang bisa teman-teman lakukan dan yang memang harus teman-teman lakukan adalah merumuskan indikator soal. Dari capaian pembelajaran yang sudah teman-teman tentukan tadi, rumuskanlah indikator soal yang lebih spesifik. Karena indikator soal ini menggambarkan apa yang akan dipelajari oleh peserta didik dan apa yang akan diukur dalam soal. Semisal, dari capaian pembelajaran yang sudah tadi disebutkan, kita bisa merumuskan indikator soal ada dua. Yang pertama adalah menyebutkan simbol-simbol Pancasila. Yang kedua, menjelaskan arti dari simbol-simbol Pancasila. Langkah yang ketiga adalah menentukan bentuk soal. Ada beberapa jenis bentuk soal seperti isian, pilihan ganda, ataupun uraian. Itu semua harus kita sesuaikan dengan indikator apa yang ingin teman-teman ukur. Semisal, dengan capaian pembelajaran dan indikator soal yang sudah tadi kita sebutkan, teman-teman bisa membuat soal seperti soal pertama yang berbentuk isian yang menyuruh peserta didik untuk menyebutkan simbol-simbol Pancasila. Dan yang kedua, berbentuk uraian yang memerintahkan peserta didik untuk menjelaskan apa arti dari simbol-simbol tersebut. Kemudian langkah keempat adalah menentukan level kognitif. Menentukan level kognitif soal ini itu berdasarkan taksonomi Bloom ya teman-teman. Dan level kognitif ini menunjukkan kemampuan berpikir mana yang ingin diukur. Dari level kognitif pertama yaitu memahami dan sampai level kognitif keenam yaitu mencipta. Contohnya, soal yang menyuruh peserta didik untuk menyebutkan simbol-simbol Pancasila itu masuk ke level kognitif pertama yaitu memahami. Kemudian soal kedua yaitu menyuruh para peserta didik untuk menjelaskan arti dari simbol-simbol Pancasila itu masuk ke dalam level kognitif kedua yaitu menjelaskan, atau level kognitif 4 yaitu menganalisa. Itu semua tergantung lagi dari kedalaman soalnya. Kemudian langkah yang terakhir yaitu membuat tabel kisi-kisi. Nah, tabel kisi-kisi ini memuat seluruh informasi yang dari awal tadi ya, dan tabel kisi-kisi ini membantu kita untuk menyusun soal dengan lebih terstruktur. Biasanya terdiri dari capaian pembelajaran, indikator soal, level kognitif, bentuk soal, dan nomor soal. Berikut adalah contoh sederhana dari kisi-kisi penilaian kognitif. Setelah dari kisi-kisi yang tadi, jadilah beberapa butir soal yang sesuai. Contohnya pada nomor pertama. Sebutkan 5 simbol Pancasila yang terdapat pada lambang negara Garuda, sesuai dengan nomor 1. Lalu ada juga soal nomor 5, yaitu jika lambang bintang pada Pancasila tidak ada, menurutmu apa yang akan terjadi pada masyarakat? Sebutkan menurut pendapatmu yang sesuai dengan nomor 5. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Kali ini aku akan sharing ke kalian tentang cara menggunakan instrumen penilaian kognitif. Yang pertama, kita harus mempersiapkan butir-butir soal dan kisi-kisi yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kisi-kisi ini harus sesuai dengan tujuan pembelajaran ya teman-teman. Setelah itu, kita memberikan arahan atau petunjuk kepada peserta didik. Contohnya, tulislah jawaban di tempat yang sudah disediakan atau bacalah dengan teliti sebelum kalian menjawab.
Ini tampak sepele, tapi ini sangat penting untuk peserta didik agar mereka bisa atau mereka tidak bingung ketika mereka mengerjakan soal atau mereka mengerjakan instrumen yang sudah kita berikan. Kemudian setelah itu kita memberikan penilaian yang objektif. Nah, penilaian yang objektif ini kita bisa lakukan itu dengan menggunakan pedoman penskoran. Pedoman penskoran ini akan kita bahas nanti setelah ini. Jadi pedoman penskoran ini sangat berguna banget dan sangat berfungsi, sangat membantu sekali untuk kita dalam memberikan penilaian yang objektif kepada peserta didik atas apa yang sudah mereka lakukan, atas apa yang sudah mereka kerjakan. Seperti itu. Kemudian setelahnya kita menghitung nilai akhir mereka. Nah, nilai akhir ini kita dapatkan dari menjumlahkan keseluruhan nilai yang mereka dapat. Setelah itu kita bagi dengan skor maksimal, lalu kita kali 100. Itulah nilai akhir yang akan mereka dapatkan. Kemudian setelah itu barulah kita memberikan umpan balik kepada mereka. Nah, umpan balik ini sangat penting ya teman-teman, karena disinilah peserta didik mengetahui di mana letak mereka bisanya, di mana mereka harus memperbaikinya, seperti itu. Mereka akan tahu di mana letak mereka kurang, di mana letak mereka bisa gitu. Jadi itu teman-teman untuk beberapa cara menggunakan instrumen penilaian kognitif. Ini adalah contoh dari tabel instrumen penilaian pengetahuan teman-teman. Di dalam tabel ini tuh ada beberapa komponen, ada dimensi profil pelajar Pancasila, ada indikator penilaian, instrumen penilaian, kunci jawaban, dan skor teman-teman. Sekarang aku akan ngebahas tentang pedoman penskoran. Nah, pedoman penskoran ini itu tujuannya untuk membantu kita dalam memberikan penilaian yang objektif kepada peserta didik. Di dalam pedoman penskoran itu ada kriteria penilaian teman-teman, ada kriteria penilaian dan skornya. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat, ini adalah contoh dari tabel pedoman penskoran. Jadi di dalam tabel ini itu ada soal, kemudian ada kriteria penilaian dan skornya. Jadi cara kita menggunakannya itu ketika peserta didik mampu menjawab soal dengan jawaban yang sudah kita punya atau dengan kunci jawaban yang sudah kita punya dan itu sesuai dengan kriteria penilaian, maka peserta didik akan mendapatkan skornya. Seperti itu. Contohnya nih, ada soal. Nah, ketika peserta didik menjawab soal ini dengan kunci jawaban yang ada di sana, soalnya kan sebutkan 5 simbol Pancasila yang terdapat pada lambang negara Garuda Indonesia. Nah, ketika peserta didik menjawab dengan jawaban 5 simbol, maka peserta didik itu akan mendapatkan skor 5. Namun ketika mereka menjawab dengan 3 atau 4 simbol, mereka akan mendapatkan skor 3 sampai 4, dan ketika menjawab dengan 1 atau 2 simbol akan mendapatkan nilai 1 atau 2, dan ketika tidak ada menjawab atau salah jawabannya itu mereka tidak akan mendapatkan skor sama sekali. Begitu pula dengan soal-soal yang lain. Ada kriteria-kriteria penilaian yang sudah ditentukan. Nah, ini tidak bisa diganggu, ini tidak bisa diubah-ubah lagi seperti itu. Kecuali soal HOTS ya. Jadi kalau misalnya soal HOTS itu dihitung pada kedalaman mereka dalam menjawab, kedalaman berpikir mereka terhadap jawaban mereka. Itu untuk penilaian soal HOTS. Setelah kita mendapatkan nilai akhirnya, yang harus kita lakukan adalah merekap nilainya. Nah, ini adalah tabel yang bisa digunakan untuk merekap nilai pengetahuan dari peserta didik itu. Jadi di sana itu ada nama siswa, kemudian juga ada nilai yang diperoleh dan juga predikat. Bagaimana cara kita menentukan predikat mereka? Di sana ada keterangan range nilai. Jadi ketika mendapatkan nilai dari range 85 sampai 100, maka peserta didik itu mendapatkan predikat sangat baik atau A. Nah, kemudian ketika peserta didik itu mendapatkan nilai dari 70 sampai 84, maka peserta didik itu mendapatkan predikat B, dan ketika peserta didik itu mendapatkan nilai dari range 50 sampai 69, maka peserta didik mendapatkan predikat cukup atau C. Dan yang terakhir, ketika peserta didik mendapatkan nilai 0 sampai 49, maka predikat yang mereka dapatkan adalah D atau mereka membutuhkan perbaikan. Seperti itu teman-teman. Itulah pembahasan singkat mengenai instrumen penilaian kognitif.
mulai dari pengertiannya sampai ke pedoman penskoran. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman untuk memahami tentang materi ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.